Oke, shalom. PowerPoint ini bisa ditayangkan. Seperti lagu yang tadi barusan tentang A Hymns of Love. Atau puisi tentang kasih. Kisah tentang kasih. Saya percaya Tuhan memandang dunia ini bukan cuma sekedar bulat. Tapi mungkin dia memandang ini seperti begini bentuknya. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Makanya dia memberikan Yesus, amin. Dia begitu mengasihi kita. Hari ini saya mau bagikan satu temanya adalah tentang the essential of the real love. Esensi daripada kasih yang asli. Kalau bicara tentang sesuatu yang asli, berarti ada sesuatu yang palsu atau tidak asli. Kalau saudara lihat di gambar ini, ada dua gambar hati. Yang satu tertulis it's love, ini kasih. Tapi yang satu lagi tertulis it's real love. Ternyata ada kasih, tapi ada kasih yang asli. Berarti ada kasih yang tidak asli. Meskipun bentuknya mungkin kelihatannya sama, itu kelihatannya kasih. Tapi itu ada yang lebih asli, berarti ada yang bukan asli. Gitu. Nah, untuk bisa tahu yang asli, biasanya kita harus mengenali dulu yang tidak asli. Makanya kayak uang, supaya kita bisa tahu mana yang asli, itu di apa? Diraba, diterawang, terus di apa lagi gitu. Jadi supaya bisa tahu. Nah, Alkitab juga mencatat, apa sih kasih yang asli itu? Supaya kita tidak terjebak, terfokus pada kasih yang tidak asli. Dikasih tahu dulu kasih yang tidak asli. Yang tidak asli adalah it is not that we love God. Ini kasih yang tidak asli. Jadi yang tidak asli adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu bukan kasih yang asli. Jadi jangan berfokus dalam hidup ini untuk bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Wah, sesat nih pendeta. Nanti dulu, itu ayatnya bilang begitu. Jangan berfokus bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu bukan kasih yang asli. Karena kasih yang asli itu apa? Kasih yang asli adalah, tapi bagaimana Kristus yang sudah mengasihi kita. Ini ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan begini, inilah kasih itu, bahasa Indonesianya, inilah kasih itu. Apa itu kasih? Real love, apa kasih yang asli? Bahasa Inggrisnya bilang. Yang bukan asli adalah bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Berarti kalau saudara mengejar untuk bagaimana kita mengasihi Tuhan, sebetulnya saudara sedang mengejar kasih yang tidak asli. Tapi kasih yang asli inilah kasih itu. Tetapi ini kasih yang asli Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang asli. Kenapa? Karena kita mengasihi itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bagaimana saudara bisa mengasihi? Itu saudara harus merasakan dulu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita bisa mengasihi itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Dengan apa saudara mengasihi Tuhan kalau saudara tidak merasakan kasihnya? Makanya jangan kejar bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Kejarlah betapa Tuhan mengasihi kita. Setiap hari yang kita kejar adalah betapa Tuhan sayang kita. Dan saudara akan otomatis mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan terjebak. Karena banyak orang akhirnya kehabisan kasihnya. Akhirnya mereka melakukan secara apa? Terpaksa. Mengasihi Tuhan dengan terpaksa. Karena dia tidak merasakan kasihnya. Apa yang dia mau kasih buat Tuhan kalau dia tidak merasakan dulu kasihnya Tuhan? Next. Di Lukas, Yesus kasih sebuah perumpamaan. Lukas 7 ayat 41. Ada dua orang yang berhutang katanya kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain berhutang 50. Anggaplah sekarang dinar itu adalah seperti rupiah lah begitu, 500 juta lah taruh supaya gampang. Satu orang hutang 500 juta, satu orang lagi hutang 50 juta. Dan mereka sama-sama gak bisa bayar, dan karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi orang yang menghutang, yang memberi hutang, dan yang menghapuskan? Apakah yang hutangnya 500 juta dihapus, atau yang 50 juta dihapus? Dengan gampang pasti saudara jawab, yang 500 juta dihapus pasti akan lebih mengasihi. Kenapa?
Karena Yesus juga bilang begitu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi, dengar baik-baik, orang yang sedikit diampuni, sedikit merasa sudah diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi ternyata ada sebuah rumus. Untuk bisa mengasihi lebih banyak, kita harus merasa bahwa kita diampuni banyak. Kita terima kasih itu banyak. Tapi yang merasa sedikit sudah diampuni oleh Tuhan, kurang merasakan kasih Tuhan, dia berbuat kasih ke Tuhan juga sedikit. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah bukan berusaha lebih banyak lagi. Tapi bagaimana bisa lebih mengasihi Tuhan? Bila kita lebih menyadari betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus dosa kita. Amin. Semakin besar kita bisa mengerti dan merasakan kasih Tuhan Yesus dalam menebus dosa kita, itu yang akan membuat kita semakin kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara setuju? Jadi kejarlah kasih yang asli, yaitu bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Dan Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya. Hari ini saya membukakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Bahkan dia sudah demonstrasi. Demonstrasi adalah bukti, membuktikan. Saya pernah terjebak satu kali. Saya pergi ke mall dan kemudian ada orang di mall stop saya. Dia bilang gini, wah Pak, Bapak kelihatannya suka makan gorengan ya? Saya bilang dalam hati kok tahu ya? Pak, gorengan itu bahaya karena minyak itu nanti bisa mengendap, bikin kolesterol, bisa penyempitan pembuluh darah, bisa jantung koroner, nanti Bapak bisa meninggal mendadak karena sakit jantung. Itu pembunuh nomor 1 di dunia. Dalam hati begitu ketemu aja nakut-nakutin nih. Dan dia bilang gini, Pak, saya punya alat Pak, itu bisa menggoreng tanpa minyak. Waduh, saya penasaran. Oh ya, kalau gitu goreng gak pakai minyak, pakai apa? Pakai angin Pak. Wah, saudara percaya? Bisa gak kita menggoreng tanpa minyak, menggoreng pakai angin? Saya pikir gimana caranya, apa ditiupin? Gitu. Gimana goreng pakai angin? Dia bilang, ikut saya sini Pak. Penasaran kan? Didemonstrasikan. Nah inilah kalimatnya, demonstrasi. Dibuktikan. Dia buktikan itu, dia ambil dari kulkas, dari freezer, masih beku. Itu ada kentang, ada nugget, sosis, semua beku. Pegang Pak, ini beku ya. Dia masukin 10 menit, kita tunggu. Dan setelah itu dia keluarkan, dia kasih saya coba. Coba Pak, makan. Dan begitu saya coba, keras, kriuk, kriuk. Hampir sama seperti digoreng. Cuma gak ada rasa minyak, karena gak pakai minyak. Ini jauh lebih sehat Pak katanya. Singkat cerita, saya belilah itu alat. Dan singkat kemudian, saya menyesal saya beli. Kenapa? Karena ternyata wattnya besar. Jadi masa mau goreng satu sosis saya harus pakai itu. Jadi kadang-kadang baru kumpul bareng-bareng baru full, barulah kita pakai itu alat. Akhirnya jarang dipakai juga. Belum lagi males harus begini begitu. Udah. Tapi apa? Dari situ saya mau cerita. Saya nggak percaya awalnya bahwa bisa menggoreng tanpa minyak. Tapi setelah didemonstrasikan dan dibuktikan, akhirnya saya percaya. Dan tahu nggak ayat ini Roma 5 ayat 8, Tuhan katakan bahwa Tuhan mendemonstrasikan, membuktikan kasih-Nya. Apa buktinya? Kalau saudara tahu cerita tentang Adam Hawa pada awalnya. Adam dan Hawa pada awalnya tinggal di Taman Eden. Dan Tuhan menciptakan semua pohon. Dan dikasih juga itu buah-buahan untuk menjadi makanan Adam. Tuhan yang sediakan semuanya. Dan setelah Tuhan sediakan itu, Tuhan juga menanam satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Di tengah taman. Dan Tuhan bilang ini jangan dimakan, yang lain boleh dimakan. Pertanyaan saya begini, apakah kira-kira Tuhan tahu bahwa Adam akan makan buah pohon itu? Kira-kira Tuhan tahu nggak Adam akan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Tahu. Kalau saudara bilang nggak tahu, Tuhan kan maha tahu. Tuhan maha tahu. Dia semua tahu. Namanya maha. Maha itu lebih daripada segalanya. Dia sangat tahu. Dan pertanyaan lagi adalah, kalau memang Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanam itu pohon? Kalau dia tahu bahwa Adam akan makan itu pohon. Wah, itu pertanyaan saya dari kecil, dari sekolah minggu. Ngomong-ngomong papa saya, karena papa saya adalah pendeta juga. Jadi dari kecil saya udah Kristen dan itu pertanyaan saya tanya ke guru sekolah minggunya, nggak ada yang bisa jawab.
Semua bingung, waduh saya juga nggak tahu katanya. Nanti ya saya cari tahu, saya jawab. Sampai hari ini dia nggak jawab tuh. Sampai baru terakhir ini beberapa tahun terakhir Tuhan mulai bukakan pewahyuannya. Dan begitu saya ngerti saya bilang, wow luar biasa. Kenapa itu pohon Tuhan tanam di situ? Kenapa Tuhan tanam pohon yang dia tahu bahwa manusia pasti akan melanggar itu? Kenapa dia? Dan kenapa Adam Hawa akhirnya makan? Karena tergoda oleh ular. Kenapa ada ular? Ular karena ada iblis masuk ke dalam ular itu. Dan pertanyaannya siapa iblis sebetulnya? Iblis sebetulnya adalah Lucifer. Siapa itu Lucifer? Lucifer sebetulnya adalah malaikat. Jadi timbul pertanyaan lagi. Coba saudara jawab, bisa nggak? Kalau Lucifer adalah malaikat, kenapa dia bisa berbuat dosa? Kan dia ada di surga. Siapa yang menciptakan dosa? Dari mana itu dosa datang? Wah, tambah pusing lagi nih semua. Saya lihat, tambah bingung lagi. Ya itulah pertanyaan saya. Makanya karena banyak pertanyaan jadi hamba Tuhan mungkin. Kenapa Tuhan ciptakan itu? Kenapa bahkan dia bikin aturan semuanya? Gak boleh dimakan. Dan saudara tahu siapa yang, dari mana datangnya dosa? Siapa yang menciptakan dosa? Kita tahu bahwa Tuhan bukan cuma maha tahu, tapi Tuhan juga adalah maha pencipta. Saudara setuju? Alkitab bilang tanpa dia tidak ada yang diciptakan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia. Hanya dia yang bisa menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan, manusia bisa membuat dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Karena dia maha pencipta. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan, menciptakan dosa? Siapa? Kok saudara takut jawabnya? Saya udah bilang Tuhan adalah maha pencipta. Loh, siapa yang ciptakan kejahatan, siapa yang menciptakan dosa? Lucifer bisa menciptakan? Hei, ayatnya mana Pak? Ini ada ayatnya. In case you didn't know where evil came from. Seandainya saudara belum tahu dari mana kejahatan itu datang. Saya 45 ayat 7 bilang begini. I form the light. Aku ciptakan terang. And create darkness. Dan ciptakan kegelapan. Siapa yang bikin terang? Tuhan. Siapa yang ciptakan kegelapan? Tuhan juga. Saya bilang Tuhan maha pencipta. Saudara harus percaya itu. I make peace. Aku ciptakan damai. And create evil. Aku ciptakan damai dan aku juga yang menciptakan kejahatan. I, the Lord, do all these things. Akulah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Segala sesuatunya. Dan ini saya ambil dari King James. Sayang memang bahasa Indonesia sangat tidak jelas, makanya saudara gak pernah tahu siapa yang ciptakan kejahatan. Tapi kita percaya bahwa dia maha pencipta, berarti segala sesuatu dia yang ciptakan. Kalau gitu buat apa dia ciptakan ini? Karena begini, dari mana saudara tahu ini terang, kalau saudara tidak pernah tahu bahwa ada yang namanya gelap. Saudara setuju? Segala sesuatu harus ada pembanding, harus ada comparison, baru saudara bisa mengerti. Dari mana saudara bisa tahu itu manis kalau saudara gak pernah tahu pahit? Dari mana saudara tahu ini enak kalau saudara gak pernah tahu yang gak enak? Kenapa saudara bisa bilang, waduh makanannya enak nih ya? Karena kemarin saudara makan lebih gak enak. Tapi kalau tiap hari saudara makannya enak terus. Dari mana saudara tahu itu enak? Saudara gak akan tahu itu enak atau gak enak. Karena gak ada pembanding. Makanya kenapa Tuhan harus ciptakan perbandingan? Supaya kita bisa tahu. Jadi sekali lagi siapa yang menciptakan dosa? Menciptakan kejahatan? Karena impossible kalau Lucifer menciptakan dosa. Dia ada di surga. Tuhan yang menciptakan itu. Create evil. Baca situ, dia menciptakan kejahatan. Dan yang menarik di sini ceritanya. Jadi menarik adalah begini. Setelah dia ciptakan itu, itulah demonstrasinya Tuhan. Kenapa? Setelah dia ciptakan semua. Dan Tuhan bahkan buat aturan. Tadi aturannya apa? Dia bilang kepada manusia begini. Ini pohon jangan dimakan.
Kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan kalau kamu mati, upah dosa adalah maut. Dan kamu akan mati selama-lamanya dibuang ke neraka. Siapa yang menciptakan neraka? Tuhan. Sekali lagi, Dia Maha Pencipta. Bahkan neraka aja Tuhan yang ciptakan. Siapa yang bikin semua aturan ini? Bahwa kalau kamu makan, siapa yang tanam pohon? Tuhan juga. Siapa yang bikin aturan? Tuhan juga. Kalau kamu makan pohon ini, kamu akan mati. Kalau kamu mati, kamu masuk neraka. Siapa yang ciptakan neraka? Tuhan juga. Apa semua ini? Semua ini adalah demonstrasi dari kasihnya. Untuk Dia buktikan. Karena apa? Akhirnya manusia betul dia makan itu buah pohon. Dan dia harus masuk dalam neraka. Dia harus mati. Tapi apa demonstrasinya kasihnya Tuhan? Dia gantikan manusia untuk mati di salib. Dan Dia tebus manusia dari neraka yang Dia sudah ciptakan. Amin. Waktu saya pikir, bayangkan. Berarti dunia ini seperti sebuah rekayasa yang Tuhan buat. Ya, untuk menyatakan betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau sekarang bayangkan, kalau Tuhan tidak menciptakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, berarti Adam tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Kalau Adam tidak pernah jatuh dalam dosa, sepanjang umur hidupnya dia hanya akan ada di Taman Eden. Dan kalau ada binatang-binatang tanya kepada Adam, Adam, apakah Tuhan sayang sama kamu? Apakah Tuhan mengasihi kamu? Dia pasti akan bilang, iya Tuhan sayang. Sebetulnya dia tidak mengerti Tuhan sayang apa Tuhan tidak sayang. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Mana tahu bahwa Tuhan sayang. Buktinya apa Tuhan sayang? Ya dia bikin ini, dia kasih ini buat saya aja. Cuman begitu. Itu cuma sekedar klise. Tapi dengan Tuhan akhirnya. Karena Adam jatuh dalam dosa, dia tidak taat dan berdosa. Tapi dosa yang dilakukan oleh Adam, tapi kemudian Yesus gantikan Adam untuk ambil semua konsekuensinya. Disitulah Adam bisa mengerti. Disitulah manusia bisa menyadari betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Amin. Luar biasa sekali. Inilah demonstrasi dari kasihnya. Tuhan menunjukkan, mendemonstrasikan kasihnya buat kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati buat kita. Dia gak minta izin pada saudara. Waktu kita masih jahat, Dia sudah mau mati buat kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kenapa Alkitab sampai pakai kata durhaka? Biasanya kata durhaka ini urusan ya orang tua ke anak gitu, maling kundang segala macam yang tidak mengakui orang tuanya. Karena sebetulnya manusia ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Betul? Tuhan siapa? Tuhan adalah Tuhan. Dia yang menciptakan manusia. Tapi kemudian manusia berdosa. Tapi Tuhan mau turun ke dunia jadi manusia dan gantikan dosa kita. Menebus dan gantikan supaya manusia tidak usah terima konsekuensi daripada dosa. Wow. Kalau saudara punya pembantu di rumah, saya tanya. Tiba-tiba ada polisi datang dan kemudian bilang, pembantu saudara kemarin mencuri di pasar. Dan harus ditangkap dan harus dipenjara 3 hari. Pertanyaan saya, mau gak saudara gantiin masuk penjara 3 hari? Oh gak mau. Saya juga gak mau. Kenapa? Yang pertama, bukan saya yang lakukan dosa. Siapa yang lakuin dosa? Kan bukan saya, kan dia, pembantu saya. Yang kedua, kenapa pembantu itu saya nggak kenal? Kasarnya saudara juga bukan, anak juga bukan, kenapa saya harus gantiin dia? Siapa manusia? Manusia adalah ciptaannya Tuhan. Dan manusia berdosa, tapi Tuhan mau gantikan ciptaannya itu. Bahkan bukan cuma masuk penjara 3 hari. Karena hukuman bagi manusia sebetulnya adalah hukuman mati. Tapi Yesus mau gantikan kita bahkan sampai hukuman mati kita. Kalau pembantu kita dihukumnya hukuman mati, mau saudara gantiin? 3 hari aja di penjara kita gak mau ganti. Gak mau gantikan dia. Apalagi ganti kalau hukuman mati. Kan bukan saya yang lakukan. Begitu juga Yesus. Kan bukan Yesus yang lakukan. Tapi kenapa dia mau ya? Itulah membuktikan betapa kita mengasihi. Betapa dia mengasihi kita. Kalau kita sampai mau menggantikan pembantu kita
dihukum mati. Orang kan lihat, waduh itu orang sayang sekali sama pembantunya ya. Sampai mau gantiin masuk penjara, sampai mau gantiin dihukum mati mungkin. Tapi Tuhan lakukan itu buat kita. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Makanya God loves you, whether you like it or not. Saudara suka atau enggak suka, saudara sadar atau tidak sadar, saudara setuju atau tidak setuju, Tuhan tetap mengasihi saudara. Sekalipun saudara enggak suka, saudara enggak sadar, Tuhan tetap mengasihi saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih itu. Karena Tuhan adalah kasih, berarti dia tidak bisa tidak kasih. Karena Tuhan adalah kasih, tidak bisa dia tidak kasih. Ada satu kalimat yang saya suka sekali. Kalimat ini bilang begini. God loves you. Karena itu Tuhan mengasihi saudara. Because of who God is. Tuhan mengasihi saudara karena siapa dia. Siapa dia? Tuhan adalah kasih. Jadi kenapa dia mengasihi saudara? Karena dia adalah kasih. Not because of anything you did or didn't do. Dia mengasihi saudara bukan karena apa yang saudara lakukan atau saudara tidak lakukan. Dengar baik-baik ini. Apa yang saudara lakukan atau saudara tidak lakukan tidak akan mengubah kasihnya buat saudara. Itulah yang disebut the unconditional love of Christ. Itulah yang disebut dengan kasih tanpa syarat. Kasih Tuhan buat kita tanpa syarat. Kasih manusia bersyarat. Kalau kamu sayang, aku sayang. Makanya dibilang kita saling mengasihi. Saling, kalau kamu mengasihi, aku mengasihi. Tapi kepada Tuhan tidak ada saling mengasihi. Kasih tanpa syarat. Sekalipun kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Not because of anything you did or didn't do. Bukan karena apa yang saudara lakukan atau saudara tidak lakukan. Saudara pikir kalau saudara misalnya, saudara kalau berpikir kalau saya lebih lagi. Lebih banyak berdoa, pasti Tuhan lebih mengasihi saya. Saudara salah besar. Karena kasih Tuhan sudah maksimal atas hidup saudara. Kalau saudara pikir, waduh saya baru saja berdosa, pasti Tuhan marah deh. Pasti Tuhan sebel nih. Wah pasti Tuhan lagi kasihnya lagi jauh nih. Salah besar. Tadi ayatnya bilang apa? Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah mati buat kita. Waktu kita masih berdosa dia sudah mati buat kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan tidak tergantung apa yang saudara lakukan. Mau saudara lakukan apapun dia tetap mengasihi kita. Luar biasa kasihnya. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau saudara lihat gambar ini. Ada 3 salib, gambar salib di situ. Manakah salib Yesus? Apakah yang kiri, yang kanan atau yang tengah? Yang manakah salib Yesus? Yang tengah? Yakin? Pertanyaan saya, siapa yang harus disalib? Salib adalah simbol daripada dosa. Orang yang melakukan dosa itulah yang disalib. Buktinya kiri kanan Yesus adalah penjahat yang melakukan dosa. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan? Tidak ada. Kalau gitu apakah dia punya salib? Tidak punya salib. Karena Yesus tidak berdosa. Kalau gitu yang di tengah itu salib siapa? Salib siapa yang di tengah? Itu bukan salib Yesus karena Yesus tidak berdosa. Kalau gitu yang di tengah salib siapa? Salib saudara dan saya. Salib kita. Tapi kenapa Yesus mati di salib yang tengah itu? Kenapa Yesus mau mati di situ? Karena dia mati ganti kita. Amin. Itu salib punya kita. Dia mati di situ gantiin saudara. Dia nggak punya salib. Makanya kita patut berterima kasih, kita patut bersyukur. I have sinned, yang berdosa itu kita. Tapi thanks God, the sinless Savior paid my debt. Kita bersyukur juru selamat kita yang tidak berdosa. Itu yang justru bayar semua hutang dosa kita. Dia yang bayar semuanya. Dia yang tanggung semuanya. Itulah demonstrasi kasihnya. Dia buktikan semuanya. Semakin saudara sadar, semakin saudara bisa mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? This is your sin. Ini tuh dosamu. That I willingly took upon myself.
Tapi dengan rela hati aku ambil. Dosa siapa? Dosa kamu. Itu salib-salib kamu. Tapi dengan rela hati aku mati ganti kamu. Kenapa? This is how much I love you. Ini sebagai tanda betapa aku mengasihimu. Inilah buktinya. Inilah demonstrasi kasihnya. Betapa aku mengasihi kamu. Wow. Dan kabar baiknya adalah bahwa Yesus datang. Yesus bilang, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Dan orang yang berdosa itulah saudara dan saya yang justru dicari oleh Yesus. Semakin saudara berdosa, jangan lari daripada Tuhan. Kenapa? Dosa saudara tidak berefek terhadap kasihnya Tuhan. Amin. Enggak karena dosa saudara dia jadi membenci saudara. Dia tetap mengasihi saudara bahkan ketika saudara masih berdosa. Dia sudah mengasihimu. Dia sudah mati buatmu. Hidupmu. Dan kabar baiknya lagi, ini yang luar biasa. Bukan cuma diampuni. Tetapi semua orang yang menerimanya. Yang percaya akan karya salib Kristus itu. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya justru kita diangkat jadi anak. Luar biasa. Dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi kita bisa panggil dia Bapa. Jadi kalimat ini bagus, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Beruntung tadi saya cuma dikasih kode untuk langsung maju. Di beberapa gereja kadang saya khotbah itu WL-nya atau apa dia yang undang saya. Saya serahkan kepada hambanya, silakan maju ke depan. Biasanya setelah saya maju ke depan, saya ralat dulu. Maaf, saya bukan hamba Tuhan. Tapi saya adalah anak Tuhan yang melayani. Amin. Baca ayatnya. Kamu bukan lagi hamba. Tapi saudara adalah anak. Saudara harus ngerti status saudara. Status saudara adalah anak, bukan hamba. Jangan punya mentalitas hamba. Apa ini mentalitas hamba? Saya punya anak di rumah dan ada pembantu yang jagain anak saya. Apa bedanya antara hamba ini, pembantu ini dan anak saya? Anak saya yang paling kecil umur 2 tahun. Itu dia tidak pernah bekerja untuk dapat makan. Sepanjang hari, seminggu kerjaannya cuma main dan main dan main dan main. Enggak pernah kerja, tapi saya kasih makan tuh. Kenapa? Karena dia anak. Tapi kalau ada pembantu selama seminggu, enggak pernah kerja, cuma main dan main dan main. Dapat makan enggak dia? Dapat pecat katanya. Jangan harap makan kalau kamu enggak kerja. Karena seorang hamba, itu urusannya dengan upah. Kalau mentalitas saudara, anak Tuhan, tapi mentalitas saudara hamba. Saudara berpikir segala sesuatu itu berdasarkan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara pikir kalau saya berdoa lebih banyak, Tuhan memberkati saya lebih. Tuhan mengasihi saya lebih. Saya bilang kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Saudara harus punya mentalitas anak. Mentalitas anak seperti apa? Lihat kalimat yang terakhir. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Bapa. Saudara adalah ahli waris. Anak saya tidak usah berusaha apapun untuk membuktikan bahwa dia adalah anak. Anak saya tidak usah melakukan apapun untuk dia bisa mendapat warisan segala sesuatu yang saya miliki di rumah. Kenapa? Karena apapun yang saya punya itu adalah kepunyaan anak saya. Betul? Tahu dari mana? Dia nggak pernah permisi untuk ambil ini, untuk itu, untuk pakai ini segala macam. Tapi pembantu izin dulu dong. Anak saya kalau ditanya, mana? Itu mobil aku, itu mobil aku. Dalam hati, enak aja yang beli kan saya. Kan bukan dia yang beli. Tapi dia bisa bilang gitu, itu mobil aku. Kok dia nggak bilang, itu mobil papaku? Enggak, dia bilang itu mobil aku.
Dia ngerti posisinya sebagai anak. Dia tahu segala yang saya punya itu punya dia. Apakah saudara sadar status saudara adalah anak? Amin. Dan Tuhan bilang bersama dengan Yesus sudah diberikan segala sesuatu. Segala berkat yang ada di surga sudah diberikan buat kita bersama dengan Yesus. Amin. Kita pemilik surga. Saudara nggak perlu nyogok Tuhan dengan apa yang saudara lakukan untuk mendapat sesuatu apa yang saudara inginkan. Dengar baik-baik statement ini. Kalau saudara punya mentalitas hamba, itu selalu begitu. Saya lakuin ini supaya diberkati. Itu mentalitas hamba. Saya tahu bahwa saya sudah diberkati. Kenapa? Karena saya adalah anak. Tapi kalau saya belum menerima, sama seperti anak saya. Yang paling besar umur 8 tahun, dia belum terima itu mobil. Meskipun dia ngaku-ngaku terus, itu mobil aku. Saya nggak pernah kasih dia nyetir itu mobil saya. Kenapa? Ya memang belum waktunya, betul? Belum waktunya. Tapi dia boleh ngaku itu mobilnya. Begitu juga mungkin dengan kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita belum terima, karena memang belum waktunya. Tapi saudara harus tahu bahwa segala sesuatu saudara sudah miliki. Amin. Saudara nggak perlu nyogok dulu untuk dapat sesuatu. Karena semua sudah diberikan buat kita. Kita ahli waris, kita bukan hamba. Jangan miliki mentalitas hamba, kita anak. Makanya kita panggil dia Abba ya Bapa. And I'm worthy of God's love. Katakan bahwa saya layak untuk terima kasihnya Tuhan. Amin. Kita layak dikasihi. Kenapa? Karena kita adalah anak. Saya mau ajar tips sedikit. Tipsnya seperti apa? Kalau ada gambar di sini, ada 4. Ada satu lingkaran dan saya bagi 4 di situ. Ada berprestasi, berarti, diterima, dan ditunjang. Dulu yang saya mengerti adalah begini. Cara mendidik anak, ini sedikit tips aja. Mana yang harus duluan? Mana yang harus duluan? Rata-rata orang itu selalu dimulai dari situ. Berprestasi, berarti, ditunjang, baru diterima. Dulu saya bilang kepada anak saya gini, kamu harus ranking. Kalau kamu ranking 1, baru kamu good, kamu anak daddy. Baru kamu anak papa, itulah signifikannya. Kalau kamu berprestasi, kamu anak papa. Dan kemudian mulai ditunjang, ditunjangnya apa? Kalau kamu nanti berhasil rankingnya, nanti kamu dapat hadiah. Dan akhirnya dari situ anak baru merasa apa? Diterima. Acceptance. Jadi kalau saya ranking, saya baru anak papa. Nanti saya dapat hadiah. Kalau ternyata dia tidak ranking, dia jadi mikir, saya anak papa bukan. Loh, iya kan? Akhirnya apa? Tidak merasa diterima. Itulah pengajaran yang salah yang dulu saya terapkan. Tapi pengajaran yang betul sebetulnya berlawanan dari itu. Kenapa? Justru kita mulai dengan apa? Diterima apa adanya. Kenapa? Kita terapkan dong. Kasih Yesus kepada kita tidak bersyarat, betul? Meskipun kita melakukan dosa, dia tetap mengasihi kita. Apakah anak kita bisa merasakan bahwa meskipun dia melakukan kenakalan, kita tetap mengasihi dia? Bukan berarti gak ada pendisiplinan. Tapi dia harus belajar untuk merasakan kasihnya itu. Setelah dia diterima, harusnya kita terima dulu dia apa adanya. Meskipun kamu nakal, meskipun kamu jelek, meskipun kamu gak berhasil, meskipun kamu gagal, kamu tetap anak papa. Setelah dia diterima baru kita kasih penunjang-penunjangnya. Karena itu kamu belajar yuk, ayo papa teman. Karena itu kamu harus lebih rajin lagi. Yang pertama diterima dulu. Setelah itu kita baru kasih tunjangan. Setelah itu akan membuat anak menjadi lebih berarti. Oh iya ya, apapun yang terjadi papa saya tetap mengasihi saya. Dan itu akan membuat anak kita lebih berprestasi. Barulah ada prestasinya di situ. Jadi jangan dibalik. Nah ini ngerti dari mana? Ngerti dari pengajarannya tadi. Kenapa? Karena kita juga anak di hadapan Bapa kita. Ketika kita melakukan dosa, apakah Bapa kita akhirnya jadi tidak mengasihi kita? Tidak. Kita tetap dikasihi. Begitu juga kita harus belajar untuk mengasihi. Metode yang sebelah warna biru itu disebut dengan metode tongkat disiplin. Berapa tahun yang lalu waktu wisudaan anak saya, TK gitu. Itu kepala sekolahnya kasih hadiah oleh-oleh buat semua orang tua. Hadiahnya apa? Rotan. Sekolah Kristen. Kasih rotan. Dan kemudian dia ajar apa? Dikasih ayatnya apa?
Hajarlah anakmu, kasih rotan. Sekarang saya baru mengerti, dulu saya nggak ngerti. Kenapa? Itu semua adalah hukum Taurat. Dan ternyata itu tidak bisa mengubah. Hanya kasih karunialah yang bisa mengubah perilaku orang. Amin. Hukum Taurat bisa mengatur orang, tapi orang akan melakukan dengan terpaksa. Orang tidak berubah, itu karena terpaksa. Tapi satu kali ini kejadian. Saya punya anak 3, anak yang pertama laki-laki, perempuan, laki. Niat saya adalah 2, karena udah laki perempuan, udah selesai. Itu selisih 2 tahun kurang lebih, 1,5 tahun lebih. 6 tahun kemudian, istri saya hamil lagi, anak yang ketiga laki-laki. Jadi yang cewek, yang tengah ini, dia ngerasa udah dia cewek, ini 2 cowok katanya. Udah ngerasa dulu dia paling dikasihi, sekarang ada adenya lagi. Dia merasa sedikit kurang kasih saya. Tapi saya nggak ngerti hal itu. Yang saya lihat adalah ini anak kok jadi cari-cari masalah terus. Dia cari ini, bikin itu, padahal dia cari perhatian untuk bisa dikasihi. Tapi saya nggak ngerti, karena saya perhatiin juga yang kecil. Lebih fokusnya. Karena dia masih lebih kecil, harus ngalah, harus gini. Wah, itu anak yang perempuan ini jadi sedikit berontak. Dan satu kali saya nggak pernah lupa itu. Saya pakai sistem tongkat disiplin ini, tongkat didikan ini. Saya lagi bilang hari ini, kamu kok jangan begitu ya. Saya ngomong baik-baik. Jangan begitu, kenapa? Kamu itu good girl. Dia bilang apa? Bad katanya. Saya bilang, no, you are a good girl. Bad. Saya bilang, don't say like that. Jangan ngomong kayak begitu. Bilang, good girl. Bad. Saya mulai ambil tongkat. Udah mulai nafsu nih. Saya bilang gini, ayo kamu bilang good. Kamu bilang good. Kamu good. Bad. Apa yang dilakuin? Hajar. Bak. Nangis. Ayo bilang good. Bad. Katanya. Dihajar lagi sama saya. Sampai nangis lebih keras. Bilang good. Sampai saya teriak. Bad. Dia teriak lagi. Wow. Shocking betul-betul itu hari itu. Kaget saya. Ini kok bisa begini? Wah, sampai satu titik. Akhirnya wah itu kejadian udah lah pokoknya panjang. Tuhan mulai ingetin saya. Kamu tahu, karena kamu pakai tongkat didikan hajarnya. Kamu tidak menghajar dengan kasih. Kamu tidak seperti apa yang aku lakukan buat kamu. Kamu lakukan fake love, kasih yang palsu tadi. Kasih yang asli adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita. Itu yang perlu kita sadari. Bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Dia bilang, kamu berapa kali aku kasih tahu jangan, misalnya. Berapa kali kamu tetap melakukan dosa? Saya bilang, seumur hidup saya. Saudara masih melakukan dosa? Apakah Tuhan masih mengasihi saudara? Aku tetap mengasihimu. Sekalipun kamu gagal lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, aku tetap mengasihimu. Kenapa? Karena kamu adalah anak. Kenapa kamu gak bisa terima anak kamu begitu? Wow. Saya bilang, dan Tuhan mulai rubah semuanya. Tuhan mulai ajar bilang gini, kamu gak bisa terapkan hukum Taurat. Kamu harus terapkan grace based dalam mendidik anak kamu. Hukum kasih karunia. Sekalipun kamu begini, aku mengasihimu. Dan saya mulai rubah itu. Dan hasilnya singkat cerita hari ini anak saya berubah semua. Salah satu contoh misalnya apa yang saya lakukan. Satu kali saya pulang jemput anak, pengen beli es krim katanya. Mampirlah ke toko beli es krim. Saya bilang jangan makan di mobil nanti berceceran. Kita makan di rumah ya. Pulang kamu langsung cepat mandi. Selesai mandi baru makan es krim. Tapi kalau kamu mandi jangan berendam. Namanya anak-anak pengen berendam di bathtub. Saya bilang, sampai di rumah saya udah bilang, ayo cepat mandi kalau mau makan es krim. Jangan berendam ya, kalau berendam kamu gak dapat es krim. Hasilnya apa? Namanya anak kecil mandi, berendam. Selesai. Setelah selesai apa? Es krimnya mana? Mau makan es krim. Saya kan udah bilang, saya udah bilang kalau kamu berendam kamu gak dapat es krim. Wah Dedi begini apa segala. Saya bilang ya, karena kan udah janji. Kalau kamu berendam ya kamu gak dapat es krim. Ya sambil manyun dia jalan. 1 menit kemudian saya panggil, sini. Dia tanya apa? Nih makan es krim. Kaget. Loh katanya gak boleh, kan saya udah ini lakuin begini.
Iya, kamu boleh makan es krim bukan karena kamu lakukan atau kamu tidak lakukan. Kamu bisa dapat es krim bukan karena kamu nurut atau tidak nurut. Kamu dapat es krim kenapa? Karena Daddy loves you. Karena Papa sayang kamu. Nah, kalau saudara tanya ke anak saya selalu tahu. Kenapa dapat ini? Dia selalu tahu. Daddy loves me. Karena Papa sayang saya. Karena Papa sayang saya. Itulah yang paling utama. Dan saya percaya loves never fail. Amin. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa? Karena God is love. Dialah kasih itu. Kasih tidak pernah gagal. Dan itu betul-betul mengubah semua. Saya ajak kita lihat satu klip dulu. Ini klip bagus sekali. Saya hampir selalu nangis lihat klip ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Dia Bapa kita. Kalau Bapa di dunia aja bisa begini, apalagi Bapa yang di surga. Oke, mari kita lihat. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan betapa kita mengasihi dia. Amin. Kita mengasihi anak kita. Sekali lagi, love never fail. Dan itulah yang Tuhan kita lakukan. Dia buktikan kasih tidak akan gagal. Hukum Taurat akan gagal. Hukum Taurat akan gagal. Disiplin akan gagal. Tapi kasih tidak pernah gagal. Ketika kita bisa merasakan kasihnya, kita bisa mengasihi lebih lagi. Amin. Bukan cuma kasih tidak bersyarat. Tapi kasih juga adalah Tuhan mengasihi kita with an everlasting love. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dengan kasih yang kekal.
Dia mengasihi kita, kasihnya adalah kekal, tidak pernah berubah. Apapun juga yang saudara lakukan, dia tetap mengasihi kita. Tidak pernah berubah. Kekal. Itulah kasih yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan amazing grace. Luar biasa kasihnya buat kita. God's love. Kenapa? We were sinners yet Christ died for us. Kita orang berdosa, tapi kok Kristus mengasihi kita ya. Orang yang berdosa. Meskipun kita jahat sama dia, dia tetap mengasihi kita. Itulah Tuhan kita. Betapa besar kasihnya buat kita. Betapa besar. Saya akan tutup dengan satu klip lagi. Saudara tahu tadi Yesus mati buat kita, gantikan kita. Dia mati di Golgota, dia mati di salibnya kita. Dan apa yang Yesus sudah bayar di situ? Yang pasti dia bayar, dia tebus semua dosa kita. Semua dosa kita ditanggung oleh dia. Makanya semua dosa, saudara. Apalagi karena dosa ada penghukuman. Semua konsekuensi dari dosa, hukuman dan segala macam Yesus tanggung di kayu salib. Makanya hari ini saudara tidak perlu lagi terima konsekuensi atas dosa saudara. Maut, dia sudah tebus itu. Apalagi yang dia tanggung di salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus tanggung semua kutuk. Karena itu saudara harus percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Karena Yesus sudah tanggung kutuk itu di salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Jangan percaya lagi bahwa saudara adalah orang terkutuk. Dulu saya sering ya bagian pelepasan ini dan itu. Kenapa ada orang bilang, oh saya ada kutuk ini, ada kutuk keturunan lah, ada kutuk sakit lah. Makanya ini sakit kanker, saya sakit kanker. Makanya darah tinggi karena memang udah keturunan. Saya bilang, hey, what you believe is what you receive. Apa yang saudara percaya itu yang saudara terima. Jangan percayai kebohongan yang iblis tanamkan. Kebenarannya adalah semua kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin. Tidak ada lagi yang namanya kutuk kemiskinan. Tidak ada lagi kutuk 7 turunan. 4 turunan segala macam. Semua kutuk sudah diselesaikan. Tapi karena saudara percaya saudara masih di bawah kutuk. Makanya saudara terkutuk. Saya kasih kabar baik hari ini, kebenarannya, the truth. Kebenarannya adalah saudara tidak ada lagi di bawah kutuk. Amin. Saudara sudah bebas dari kutuk. Karena Yesus tanggung. Apalagi yang dia tanggung? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh katanya. By his stripe we are healed. Are itu present tense, sekarang. We are, kita sekarang. Tapi di situ pakai kata healed-nya pakai ed. Healed itu past tense. Berarti sembuhnya kapan? Dulu. Tapi hari ini saudara terima kesembuhannya. Makanya dikatakan di situ oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba baca Alkitab saudara. Bukan ditulis oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Kesembuhan sudah terjadi, sudah Tuhan lakukan. Kapan? 2000 tahun yang lalu oleh bilurnya saudara sudah sembuh. Hari ini. Karena itu percayailah kebenaran. Jangan percaya bahwa kita sakit. Wah, banyak yang harus berubah. What you believe is what you receive. Sekali lagi. Karena saudara percaya makanya saudara terima. Tuhan sudah tanggung semua sakit penyakit juga. Dan dia tanggung kematian. Death. Karena kematian itu kita tidak perlu lagi terima kematian. Dan Yesus tidak mati karena dosa kita. Dosa tidak bisa membunuh Yesus. Ayatnya bilang, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Dan maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Amin. Maut kalah tuh. Kita akan lihat klipnya, boleh langsung putar. Ini yang luar biasa. Ya, apa Yesus sudah tanggung buat kita di salib. Sudah tanggung ini semua. Karena itu kita tidak perlu lagi terima itu semua. Itulah betapa kasih itu. God's love. Tulis nama Yahweh. Yahweh. Dan lihat orang yang sudah tancapkan paku kepada tangan Yesus. Orang yang sudah menyalibkan Yesus. Apa yang Yesus bilang? Bapa, ampuni mereka. Dia tetap mengasihi. Kasihnya tidak bersyarat karena apa yang dilakukan oleh manusia. Dia tetap mengasihi. Jam 9 dia mulai disalib. Jam 12 kegelapan mulai menutupi bumi. Kuasa kegelapan. The power of darkness katanya.
Kuasa kegelapan mulai turun, mulai menyerang Yesus. Mencoba bikin Yesus kalah, bikin Yesus mati. Semua kekuatan kegelapan. Dan apa saja mulai datang nyerang. Dan ini yang Yesus tanggung buat kita. Yang Yesus kalahkan buat kita. Dosa. Penghukuman. Kutuk. Sakit penyakit. Dan kematian. Mulai menyerang Yesus. Untuk pertama kalinya dia panggil Bapaknya sebagai Tuhan. Karena semua dosa yang sedang dia tanggung. Dia kehilangan hubungan dengan Bapaknya. Mengapa engkau tinggalkan? Dan ini kata-kata yang paling luar biasa yang diucapkan di salib. Sudah selesai. Apanya? Dia tanggung semuanya, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua yang diserang itu. Dia sudah kalahkan semua kuasa kegelapan itu tadi. Dan jam 3, kuasa kegelapan kalah, mulai terang lagi. Dan sekali lagi, kuasa kegelapan, dosa tidak bisa membunuh Yesus. Dan setelah Yesus menang, baru dia bilang apa? Bapa, ke tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena dosa. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Setelah dia menang atas maut dan kuasa kegelapan. Inilah demonstrasi kasihnya. Saudara perlu ngerti. His death, our life. Kematian dia, itulah yang memberikan kehidupan buat kita. Amin. Dia sudah tanggung semuanya itu. Karena dia mati, kita tidak perlu lagi mati. Makanya kita bisa dapat kehidupan. Dan bukan cuma sekedar hidup. Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Kita hidup di dalam segala kelimpahan. Makanya saudara perlu sadari, dari hari ke hari, setiap hari. Gak usah berfokus bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Fokus dan tambahkan betapa Tuhan mengasihi kita. Itulah the real love. Kalau saudara menerima banyak kasih, saudara akan bisa banyak berbuat kasih. Kalau saudara tidak pernah merasakan kasihnya, gimana saudara mau berbuat kasih? God is love. Terima dulu love-nya, baru kita bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Fokus pada kasihnya Tuhan.